Sila sebagai sistem etika. Pancasila merupakan way of life. Bangsa Indonesia selain itu merupakan struktur pemikiran untuk memberikan tuntunan kepada masyarakat dalam bertingkah laku dan bersikap. Pancasila sebagai sistem etika memiliki fungsi mengembangkan dimensi moralitas dalam individu sehingga memiliki sikap spiritualitas. Selain itu berfungsi sebagai moral yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan aspek kehidupan. Etika berkaitan dengan nilai, karena nilai adalah kualitas yang tidak nyata karena tidak ada untuk dirinya. Etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan. Korupsi merusak nilai Pancasila. Sesuai materi kelompok kami, yaitu Pancasila sebagai sistem etika, termasuk etika anti korupsi. Kami milih kasus korupsi bansos oleh ex-Kementerian Sosial terkait materi yang akan dibahas. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Mateus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Hari Sidabuke sebagai tersangka selaku pemberi suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau disingkat PPK. Dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara menunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekan kepada Kemensos melalui Mateus. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Mateus dan Adi sebesar Rp10.000 per paket dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Pada Mei sampai November 2020, Mateus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM dan Hari Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Mateus. Nah, dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwasanya korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji yang sangat merusak nilai Pancasila, di mana Pancasila padahal sebenarnya merupakan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang menjadi pedoman hidup yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pancasila sebagai sistem etika merupakan solusi dalam mengatasi korupsi di lingkungan pemerintahan Indonesia. Upaya untuk memberantas korupsi tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta penuntasan kemiskinan rakyat, tapi juga korupsi merupakan akar dari segala masalah yang menyebabkan nama baik negara terus terpuruk di dunia internasional. Oleh karena itu, penyelesaian kasus korupsi harus diselesaikan melalui pendidikan yang kuat, terutama dari keluarga yang sangat penting, di sekolah dan maupun non-formal di luar sekolah.